Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Lanjut materi yang akan kita pelajari ada 6, yaitu teori akses control list atau ACL, konfigurasi topologi standar ACL, lalu ada konfigurasi sequence number ACL, lalu ada konfigurasi web server, lalu ada extended ACL web, lalu yang terakhir konfigurasi extended ACL. Nah, di sini apa itu ACL, atau bisa dijabarkan yaitu access control list, disingkat jadi ACL, adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas maupun memfilter paket dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antar muka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, fungsi ACL itu ada untuk jaringan kecil. ACL bertindak sebagai firewall ringan, memblokir lalu lintas jika tidak diinginkan. Terus untuk perusahaan, jika ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Lalu singkatnya, ACL bukan sekadar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, lanjut, di sini ada protokol atau jenis ACL. Nah, di sini nomor 1 adalah ACL standar, hanya mencocokkan alamat IP sumber, lalu paling baik untuk penyaringan standar, misal hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antar muka manajemen, lalu range-nya itu dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, lalu yang kedua adalah extended ACL. Nah, di sini cocokkan IP sumber dan plus tujuan protokol dan port. Nah, lalu berguna untuk mengkontrol yang lebih rinci, misal mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnetnya. Nah, range-nya dari 100 sampai 199 dan dari 2000 sampai 2699. Nah, yang ketiga ada lalu di sini ada named ACL, lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Terus dukung keduanya standar dan luas logika. Contoh IP access list, extended block garis bawah telnet, lalu ada DNITAP, any EQ23, lalu ada permit IP any. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurkan topologi seperti ini. Nah, caranya kita akan memberikan IP terlebih dahulu. Di sini kita ketik enable conft ntf/1 switch port
mode trunk, switchport, trunk, allowed 10, 20, 30 ya. Kita tambahkan flange, baru flange-nya. Nah, setelah ini lalu kita buat flange-nya. Flange 10, interface range FA02 sampai 3, switchport, akses, flange 10. Kalau kita buat flange 20 nya, kita ketik interface range F10/3 sampai 4 sampai 5, switchport, akses, flange 20, flange 30, interface range FA0/6 sampai 7, switchport, akses, flange 30. Nah, setelah ini kita lanjut ke yang router client. Kita ketik kita ketik enable on T interface -1 no shutdown. Lalu kita ketik, kita buat interface-nya interface Gino/1.10 interface encapsulation.1q 110 IP address 172.168.125.255.255.255.0 interface Gino/1.20 encapsulation.1q 20 IP address 198.21.255.255.255.0. Lalu Gino/1.30 encapsulation.1q 30 IP address 98 IP address 92.68 30.1.255.255.0 sudah. Lalu kita exit interface Gino/0 no sudah IP address 11.11.11.1 255.2 sudah. Kita ke router server. Kita ketik no enable conf10 int Gino/0 no shutdown IP address 11.11.2 sudah. Lalu kita ketik interface Gino/1 shutdown. Lalu kita buat interface-nya, interface Gino/1 100 encapsulation.1q 100
Beatrice 172 27 72 1 255 255 255 230. Nah sudah, lalu kita kasih IP ke server, ke setting, global setting, lalu kita ketik 172 2772 1. Nah, ini yang 2, ininya di sini 2 5. Sudah, lalu ke sini config setting, ini 1 tetap, ini 3, ininya 3 juga, ininya 255. Nah lalu kita ke router server 2 sini, juga 4 5. Kita beri IP pada PC nya masing-masing. 192 68 10 2 nya 1, ini 3, ini 1. Ini 2, ini ganti jadi 20. Tiga, satu, tiga puluh, satu, 30, 3, 1. Nah, sudah seperti ini, kita percepat, lalu kita ping file successful, berarti yang ini juga harusnya successful. Nah sama. Oke, sekarang kita akan IP route pada klien dan router server. Kita ke klien terlebih dahulu, kita ketik enable conf t, lalu kita ketik IP route 172.27.72 0 255 255 255 0 11 11 11 2. Sudah, lalu kita ke yang server, conf t route 192 68 10 0 255 255 255 0 11 11 11 1.
komputer, lalu kita percepat, kita pakai yang VLAN 20-nya, yang VLAN 30-nya. Sudah, kita percepat, kita coba mengirimkan paket ke sini, successful. Ini ke sini, wallet successful. Di sini successful juga. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurkan standar ACL. Nah, kita melakukan konfigurkan standar ACL itu di router server. Lalu kita ke sini, kita ketik IP access list, tanda tanya. Di situ kita di sini ada dua pilihan, ada extended dan standar. Nah, kita akan belajar standar terlebih dahulu. Kita ketik standar, tanda tanya. Nah, di sini kita memilih angka dari 1 sampai 99. Lalu di sini ada word class name. Nah, di sini tuh akses listnya bisa dinamakan, namun kita tidak usah dinamakan. Kita beri nomornya saja, lalu kita lanjut tanda tanya. Di sini ada banyak sekali config yang lainnya. Di sini ada default, Denny, exit, no, permin, dan remark. Nah, di sini kita akan mempelajari Denny juga permin. Nah, jika bisa Denny itu gunanya untuk untuk memblokir akses masuk ke dalam server sini, sedangkan permin itu yang diizinkan masuk ke dalam server. Nah, kita tulis Denny terlebih dahulu, tanda tanya. Di sini ada 3, ada ABCD, any, dan host. Nah, ABCD ini itu seperti network mana yang akan diblokir, sedangkan any itu seperti semua network bisa diblokir, sedangkan host ini tuh a single host address, berarti IP singlenya. Misalkan kita memilih yang PC 7 itu kan 192.168.32 ya, berarti dia akan terblokir jika kita memilih Denny host, lalu kita beri IP yang di PC 7, maka akan terblokir seperti itu. Lalu kita mencoba memblokirkan network yang plan 30 dari 192.168.30.0. Lalu kita tambahkan wildcard, bukan subnet. Akan wildcard, kebalikannya subnet. Lalu kita ketik permin ini. Nah, di sini permin ini itu berarti sisa dari network selain ini itu bisa mengakses ke dalam server, mengakses paket ke dalam server. Sedangkan yang Denny dengan IP VLAN 30 ini maka akan terblokir, tidak bisa masuk ke sini. Lalu di sini juga kita ada namanya in ya. Ini itu jika kita ingin mengirimkan paket dari PC 6 ini ke server 1, itu berarti kan masuk ke sini berarti in, sedangkan keluar itu berarti out. Nah, di sini kita harus mengetikkan interface /0 yang jalurnya keluar ke sini. Lalu kita ketik IP access group, tanda tanya. Di sini ada memilih akses standar atau extended.
Nah, di sini kan kita memilih standar, lalu standarnya itu angka 1, berarti kita harus di sini juga harus angka 1, terus kita ketik in. Nah, sudah. Lalu kita percepat. Kita coba dari sini ke sini. File lalu successful. Nah, kita coba dari bulan 30 invalid, harusnya di sini juga invalid juga nih. Kita coba lagi, tetap invalid karena sudah terblokir di router server. Oke, sekarang kita akan mencoba jikalau ada seseorang yang ingin mengakses ke server yang ini. Kita masukkan terlebih dahulu ke VLAN. Misal dia masuk ke VLAN VLAN 10, akses VLAN 10. Sudah kan yang 8 ya, kita masukkan IP-nya manual 92 8 10. Ini kita 10 saja, 92 68 10 1. Sudah. Nah, misal kita percepat. Nah, misal kita tidak mengkonfigurkan Denny pada IP ini, Denny untuk memblokir IP ini, maka dia bisa masuk nih. Dia bisa masuk ke sini cepat, successful. Nah, jadi cara untuk memblokir hacker atau orang yang ingin mencuri data ke sini itu caranya kita ke router server lagi, ketik enable, lalu ketik conft, lalu kita ketik IP access list standar 1, lalu kita cek dulu show access. Di sini tuh jika kita ingin memblokir PC ini, berarti kita harus mengambil tengah-tengahnya ini, karena jika kita langsung memblokir ini maka dia akan ada di bawah dari permain. Nah, mau gimana pun caranya, jika kalau ada di bawah permain ini maka dia masih bisa diakses. Nah, jadi kita harus memanipulasi permain ini bagaimanapun caranya agar PC ini bisa ada di tengah-tengah dari Denny dan permain ini agar bisa terblokir. Nah, caranya itu kita tanda tanya, lalu kita ambil angka dari sini, dari sequence number. Nah, di sini kan kita mau ngambil tengah-tengahnya, berarti 15. Lalu kita ketik Denny, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita ambil yang hostnya. Nah, kan sebelumnya kita langsung IP saja, IP apa yang VLAN. Nah, sekarang kita akan menggunakan hostnya karena ini single, yang kita ingin blokir itu single IP. Berarti kita ketik 192.168.10.10, lalu kita enter, kita cek do show access. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP yang PC0 ini sudah ada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan mengirimkan paket. Sebelum itu kita akan mengirimkan paket yang PC ini ke sini, successful. Nah, sekarang kita akan mencoba yang ini, invalid,
Kalau kita coba lagi masih invalid, berarti sudah terblokir. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi HTTP. Nah, di sini kita ke server 0, lalu kita ke HTTP, lalu kita on kan dua-duanya ini, lalu kita ketik yang index, kita ganti yang ini, coba kita akan ganti ini menjadi TKJ 2026, lalu kita pencet save, kita pencet yes, sudah, lalu kita cek di PC 6, kita ke web. Nah, kita tunggu, soalnya emang kita mencet web ini tuh agak lama, lalu kita masukkan IP yang di server 0 ini 72.27.72.2. Nah, di sini sudah terlihat, sudah ada TKJ 2026 welcome to Cisco ini. Nah, seperti itu cara mengkonfigurkan web HTTP di server. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurkan ini, yaitu ada 4 konfiguran, yaitu satu itu DNI HTTP to server 1, berarti kita akan memblokir HTTP yang di server 1. Lalu kedua itu ada permin all VLAN to server 1, berarti server semua VLAN itu bisa mengirimkan paket ke server 1 yang ini. Server 0, kita ubah dulu sebentar, coba dulu. Ini jadi 3, 2, 1. Nah, lalu di sini permin VLAN 20 to server 2. Jadi VLAN 20 ini hanya bisa mengakses server 2 ini hanya bisa mengakses VLAN 20, berarti tidak bisa mengirimkan VLAN 10 dan 30 tidak bisa mengirimkan paket ke server 2. Lalu ada permin VLAN 30 to server 3, berarti hanya VLAN 30 yang bisa mengirimkan paket ke server 3. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurkan di sini. Nah, di sini sudah saya hapus yang IP akses list standarnya. Sekarang kita akan mengkonfigurkan yang extended. Nah, kita ke sini, lalu kita akses list tanda tanya. Di sini kita pilih dari 100 sampai 199 yang extended. Nah, kita pilih 100, lalu enter, lalu spasi, lalu kita ketik tanda tanya. Nah, di sini ada DNI. Nah, kan di tugas ini itu yang pertama kita DNI to HTTP server. Nah, berarti kita akan memblokir HTTP-nya, berarti kita ketik DNI tanda tanya. Nah, di sini ada banyak pilihan, namun kita memilih yang TCP ini. Kita ketik TCP, lalu kita pilih yang ini karena semua host akan diblokir, berarti kita ketik ini tanda tanya. Nah, di sini ada banyak yang kita bisa blokir, lalu kita tulis ini aja hostnya
host, lalu kita ketik IP yang server 172.27.72.2, enter. Oh iya, lupa, ada yang lupa, kita harusnya tulis EQ tanda tanya, lalu kita gini dulu, bentar, kita hapus dulu di sini, no akses ini, baru kita ketikkan EQ. Nah, kita di sini EQ-nya itu berarti yang WWE karena HTTP terus 80, berarti kita ketik di sini 80 karena HTTP juga itu termasuk ke 80 ini, enter. Lalu kita ketik akses list 100 permit IP. Ini yang kedua, tugas yang kedua, permit IP any host, ini host 172.27.72.2, lalu kita enter, lalu kita ketik akses list 100 permit, lalu kita ketik IP yang 30 ini, yang 20 terlebih dahulu, yang tugas yang ketiga yang ini 192.168.20.0, lalu kita ambil wildcardnya 255. Habis itu kita ketik hostnya yang IP yang server kedua 172.27.72.3, enter. Nah, sudah seperti ini, udah. Lalu kita lanjut yang terakhir, yang VLAN 30 ke server 3. Caranya kita ke akses list, lalu 100 permain, kalau kita ketik IP 192.168.30.0, wildcardnya 255, kita ketik host 172.27.72.4. Kita cek dulu show akses. Nah, di sini sudah terlihat semua yang ditugaskan sudah ada di show akses list. Lalu tidak lupa kita harus mengetik interface di 0, lalu IP akses group 100 in. Nah, sudah, lalu kita akan mencobanya. Kita coba terpilih yang pertama, yang server. Kita tunggu sebentar. Kita ketik 172.27.72.2. Nah, tidak bisa. Coba kita ganti ini jadi S. Nah, di sini sudah bisa. Jikalau HTTP-nya ditambahkan S. Nah, sekarang kita lanjut yang permin al itu server 1. Nah, kita coba successful juga. Nah, sekarang kita coba yang peraturan yang ketiga ini, dari VLAN 20 ke server 2 sukses. Coba yang ini invalid, ini invalid juga. Nah, sekarang kita lanjut
Oke, yang terakhir Angvalan 30 ke server 3. Coba. Progress successful. Nah, ini invalid. Dan yang terakhir ini invalid juga. Nah, seperti itu cara nah, sekian dari saya. Terima kasih.